Quran menyatakan ihdinas shiratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Dan jalan yang lurus sekarang kita sudah miliki. Sehingga kita tidak lagi berdoa minta jalan yang lurus. Kalau dulu kan saya dan kita semua para murtadin berdoa minta jalan yang lurus. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Salatan wa salaman ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalan nas minadh dhulumati ilan nur minal jahiliyah ilal islamiyah. Alhamdulillah sahabat, Allah masih mengizinkan kita untuk berjumpa kembali pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan bosan-bosannya saya ingatkan kepada para sahabat untuk menonton video ini sampai dengan tuntas, karena konten kita kerap kali membicarakan mengenai akidah dan perbandingan agama. Saya khawatir terjadi kesalahpahaman di kalangan sahabat seandainya menonton sepenggal-penggal atau bagian tertentu saja. Semoga Allah melindungi iman kita dan Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Sahabat, dengan cara mensubscribe, dengan cara like, dengan cara men-share, sahabat sudah ambil bagian dalam membentengi umat dari pemurtadan. Semoga Allah membalas kebaikan sahabat bagi yang sudah subscribe dengan balasan kebaikan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat, konten kita pada kesempatan yang sangat berbahagia ini adalah konten reaction, yaitu klarifikasi atas tragedi atau Natalan dan menyambut tahun baru yang diadakan oleh para murtadin. Nah, di sini ada kejanggalan sahabat. Kenapa saya mengatakan ada kejanggalan? Mereka merayakan Natalan dan menyambut tahun baru 2022 dalam ritual ibadahnya menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran. Na'udzubillah. Kemudian mereka mentafsirkan ayat suci Al-Quran seenak jidatnya sahabat. Dan ini merupakan salah total, karena ketika kita berbicara Al-Quran tidak terlepas dari tafsir dan tidak terlepas dari hadis. Karena kalau misalkan seenaknya kita mentafsirkan Al-Quran, pasti cukup banyak simpang siur, pasti cukup banyak hal-hal yang memang tidak sewajarnya. Karena Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang memiliki bahasa paling tinggi di dunia. Maka oleh karena itu, ketika kita berbicara Al-Quran, kita membutuhkan ilmu yang sangat tinggi untuk mendalami Al-Quran sahabat. Tapi ini tidak demikian sahabat. Yang dilakukan oleh para murtadin di acara Natalan dan penyambutan tahun baru, mereka mencomot-comot ayat suci Al-Quran kemudian ditafsirkan sekehendak jidatnya sahabat. Seperti apa videonya? Langsung saja kita melihatnya sebelum kita komentari lebih jauh. Ini dia sahabat cuplikan videonya. Kalau kita ada di luar iman Kristen, kita bilang, bukan Yesus yang mati, bukan Isa yang mati, tetapi orang yang diserupahkan. Nah, saudara, tetapi kalau kita ada di dalam, kita mengerti. Ya, makanya jangan hanya melihat dari luar ya. Kalau kita dari luar, pasti kita hanya banyak asumsi dan bahkan kita akan salah kaprah. Nah, saudara yang kekasih, hanya dengan kematiannya di salib, dosa manusia dapat lunas. Amin ya. Jadi dosa kita itu dilunasi, ya, diselesaikan. Dosa kita bukan ditimbang, tetapi diselesaikan. Nah, saudara, Al-Quranul Karim juga menulis di dalam Quran surat 19 Maryam ayat 33, dan kesejahteraan dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, kata Isa. Pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Isa Al-Masih, Yesus Kristus adalah kalimat Allah, firman Allah yang nuzul menjadi manusia, yang mengambil wujud manusia melalui kelahirannya yang ajaib. Lahir dari seorang perawat tanpa proses reproduksi, tetapi oleh Roh Kudus
diletakkan di dalam rahim perempuan yang suci, ya, perempuan yang suci, ya kan? Yang bernama Maryam, yang Al-Quran katakan menjaga kehormatannya, ya. Dan firman itu mengambil wujud manusia. Sekali lagi Al-Quran berkata, dan Maryam yang telah memelihara kehormatannya, lalu kami Allah tiupkan ke dalam tubuhnya ruh dari kami, dan kami jadikan dia dan anaknya tanda yang besar bagi semesta alam. Haleluya. Quran surat 21 ya, Ibu Fadila ya, ayat 91. Nah, Nabi Yahya atau Yohanes Pembaptis menyebut Yesus Kristus atau Isa Al-Masih sebagai anak domba yang mengangkat dosa manusia. Mengapa? Karena memang Isa Al-Masih, Yesus Kristus satu-satunya yang layak dalam pandangan Allah untuk menjadi kurban yang agung. Amin. Isa Al-Masih, Yesus Kristus mengorbankan hidupnya dan mencurahkan darahnya untuk membayar lunas semua hutang dosa manusia. Barang siapa yang percaya, sekali lagi, barang siapa yang percaya, yang mengakui dan mengimani Yesus Kristus, Isa Al-Masih sebagai Sang Penyelamat, menjadi juru selamat yang ilahi, akan mendapatkan rahmat keselamatan dan memperoleh jalan yang lurus. Kalau dulu kan saya dan kita semua para murtadin berdoa minta jalan yang lurus. Ihdinas shiratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Dan jalan yang lurus sekarang kita sudah miliki. Sehingga kita tidak lagi berdoa minta jalan yang lurus. Saudara, kelahiran, kehidupan, dan misi Yesus Kristus telah ditetapkan Allah dan dinubuatkan jauh sebelumnya. Semuanya tercatat baik, lengkap dalam kitab-kitab terdahulu yang ditulis melalui wahyu Allah kepada para nabi jauh sebelum kelahiran Sang Mesias. Mengapa demikian? Karena Isa Al-Masih, Yesus Kristus adalah rahmat Allah, anugerah Allah terbesar yang Allah janjikan untuk mengembalikan manusia kepada fitrahnya. Amin. Kepada rancangan Allah yang semula. Amin. Rancangan Allah bagi manusia itu adalah rancangan damai sejahtera. Rancangan yang baik. Dan juga Jibril berkata di dalam surat Maryam ayat 21, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan agar dapat kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami. Tanda bagi manusia dan rahmat anugerah dari kami, dari Allah. Dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan. Masya Allah. Ini luar biasa. Jadi perhatikan, Quran menyatakan dua hal. Bahwa Isa Al-Masih atau Yesus Kristus itu tanda bagi semesta alam. Surat 21 Al-Anbiya 91. Dan tanda bagi manusia dan sebagai rahmat atau anugerah atau kasih karunia dari Allah. Itu luar biasa. Amin. Baik sahabat, kita sudah mendengarkan sedikit cuplikan dari ritual
Natalan yang dilakukan oleh para murtadin sahabat. Na'udzubillah summa na'udzubillah, mereka mencomot-comot ayat suci Al-Quran, kemudian ditafsirkan sekehendak mereka tanpa melalui proses penafsiran yang benar dan tepat sahabat. Ayat-ayat Al-Quran yang diambil seperti surah Maryam ayat 33, seperti surah Al-Anbiya sahabat ayat 91, yang dikarang-karang penafsirannya oleh mereka pribadi sahabat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Padahal sahabat, jika mereka benar-benar mau beriman, jika mereka benar-benar mau mengkaji Al-Quran dengan teliti sahabat, dan mereka pasti akan menemukan sahabat ayat yang mengkafirkan orang-orang yang menyembah atau menuhankan Nabi Isa alaihi salam. Salah satu ayatnya yaitu dalam surah Al-Maidah ayat 72, sahabat boleh cek sendiri, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Sungguh telah kafir bagi orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu, Tuhan itu adalah Nabi Isa ibnu Maryam, Nabi Isa putranya Maryam. Nah, ini sangat jelas sahabat. Dalam tafsir manapun tidak ada ulama yang berbeda pendapat mengenai tafsiran ini sahabat. Sungguh telah kafir orang yang menganggap Nabi Isa itu adalah Tuhan. Maka oleh karena itu sahabat, kita harus teliti. Dan saya sangat tersindir sahabat ketika ada orang-orang, khususnya orang Nasrani atau orang murtadin yang mengadakan Natal, mereka mengisinya dengan kajian-kajian ayat suci Al-Quran, tapi disimpang siurkan maknanya, tidak dijelaskan secara utuh dan sebenar-benarnya penafsirannya, tapi malah ditafsirkan sekehendak hati mereka. Jadi saya menghimbau kepada saudara-saudara yang non-muslim, atau kalau misalkan Anda tidak mau disebut kafir, saya sebut non-muslim aja ya, baik itu apapun agama Anda. Ini kan acara ritual ibadah bisa kita katakan. Seperti kami umat Islam, ritual ibadah sholat Jumat tidak pernah sekalipun dicampur adukkan dengan kitab suci manapun dalam penyampaian khutbahnya, dalam penyampaian tausiah dan ritual ibadahnya. Tapi kenapa Anda sekalian mencampur adukkan antara ritual ibadah Anda dengan kitab suci yang lain? Nah, ini kan sangat membingungkan sahabat. Ada agama yang mencampur adukkan dengan ritual atau kitab suci yang lainnya atau agama lainnya sahabat. Ini tidak kafah, kalau kami itu bahasa Islamnya tidak kafah beragama, tidak total beragama. Jika Anda misalkan sudah murtad, murtad itu artinya meninggalkan, murtadin meninggalkan agama Islam, maka Anda harus total, Anda harus hijrah total dari kebenaran kepada kemungkaran. Anda harus hijrah total. Saya tidak ada masalah dengan perayaan Natal di Indonesia. Terus terang saya tidak ada masalah. Tapi yang menjadi masalah ketika ayat suci Al-Quran dibawa-bawa dalam peribadatan Natal dan ditafsirkan tidak sesuai dengan tafsirnya. Ini menjadi masalah. Karena kenapa? Ini akan menimbulkan kesalahpahaman di kalangan masyarakat luas. Itu ditampilkan, ditayangkan, dan bisa dijangkau oleh masyarakat luas. Maka oleh karena itu viralkan video ini supaya saudara-saudara yang muslim kita juga mengetahui bahwasanya yang mereka tafsirkan dalam acara Natal itu merupakan tafsir atau penjelasan yang salah, yang keliru, tidak melalui penafsiran yang baik dan benar seperti ketentuan untuk menerjemahkan atau menafsirkan Al-Quran. Demikian yang dapat saya sampaikan. Yang baik datangnya dari Allah, yang salah, yang khilaf murni dari keterbatasan ilmu saya. Mohon diperbanyak maaf dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Sahabat dengan cara mensubscribe, dengan cara like, dengan cara men-share. Sahabat sudah ambil bagian dalam membentengi umat dari pemurtadan. Semoga Allah membalas kebaikan sahabat bagi yang sudah subscribe dengan balasan kebaikan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba